Jadi di malam hari yang cerah ini, aku mencoba menonton video YouTube yang judulnya adalah Layakkah koruptor dihukum mati? Dan aku pun mulai berpikir, sepertinya ini pembahasan yang menarik, mengingat kita mempunyai klasemen Liga Korupsi di Indonesia. Itu ironi sih. Lalu aku bangun dari sofaku dan berpikir, masa sih ada orang yang belain koruptor supaya tidak dihukum mati meski sudah menyengsarakan rakyat? Dia pakai item-item dari atas ke bawah karena suasana berduka. Berduka karena apa bang? Sikat bang? Ya, Aku pun sangat menikmati pembahasannya. Dan kamu tahu apa? Aku setuju koruptor dihukum mati. Udah jadi rahasia umum, bahkan fakta sosial kalau misalkan penegakan hukum di Indonesia itu masih kurang. Dan masih labil untuk disuapin. Ya, maksudnya di Dan aku percaya kalau misalkan hukuman mati itu bisa bikin efek jerak. Sampai aku melihat video ini. Bung Pradik, gak ada efek jerahnya hukuman mati bang. Ini bukan lu mau jerah, kalau dia udah mati apa yang mau dijerahkan? Orang udah mati kok. Iya juga ya. Aku pun mulai serius menonton acaranya karena aku mendapatkan antitesis dari argumen awalku. Tapi aku mulai berpikir, apakah di negara yang sering menggunakan hukuman mati bagi para koruptor bisa menekan angka korupsi? Dan negara yang menerapkan hukuman mati adalah Tiongkok, Korea Utara, Iran, Suriah, Irak, dan lain-lain. Aku pun penasaran dengan indeks korupsi yang dihasilkan oleh negara-negara tersebut. Sekelas Cina cuy, korupsinya lumayan juga ya. What? Inilah negara tercinta kita Indonesia dengan tingkat korupsi yang sangat tinggi. Lanjut. Di sini ada Irak, lebih parah daripada Indonesia. Nah, ini Iran lebih parah lagi nih daripada Indonesia. No comment deh. Mau tahu apa persamaan antara mereka? Yap, melaksanakan hukuman mati, tapi korupsinya masih banyak. Aku pun mulai merenung bagaikan filsuf di malam hari. Jadi besok, aku bakalan nanya ke teman-teman aku tentang apakah mereka setuju dengan hukuman mati buat para koruptor atau enggak. Keesokan harinya. Ayo Gung. Halo guys, sekarang kita bersama Pak KM. Pak KM, apakah Anda setuju dengan koruptor dihukum mati? Dan Sangat setuju. setuju? Ya. Apakah ini bisa menekan angka korupsi? Tentunya sangat bisa. Karena ketika yang korupsi itu tertangkap, terus misalnya kita taruhlah hukuman 20 tahun penjara. Ya, Dia udah keluar kan? ya. Itu pasti bakal korupsi lagi. Karena ketika dia misalnya korupsinya itu 120 triliun. Oke. Nah, uang yang kembali ke negaranya itu enggak segitu. Oke. Jadi ya itulah harus dihukum mati kan. Oh, jadi yuk mendukung hukuman mati gitu. Ya, mendukung. Iya. Soalnya di dalam sistem agama Islam gitu kan, Ya. yang korupsi zaman Rasulullah juga harus dihukum mati. Oh iya? Oh, harus dihukum mati. Iya. Oke. Soalnya itu menyebabkan Kerugian buat negara gitu dan rakyat. Nah, Ya. Menarik. Ada lagi? Oke. Thank you Pak KM. Ya, sekarang sama temanku Reja. Ja, gimana pendapatmu tentang koruptor harus dihukum mati atau enggak? Apakah itu efektif? Kalau menurut gue sih tergantung berapa banyak yang merugikan masyarakat banyak ya. Kalau misalnya semakin banyaknya masyarakat yang dirugikan, maka semakin besar juga. Jadi kalau misalnya di batas tertentu, gitu. Oh, efektif nggak hukuman mati ini? Efektif dong. Efektif ya? Iya. Oke, thank you Ja. And yap,
Aku lupa kalau misalkan aku harus wawancara mereka sebelum mereka pulang. Tapi Sorry. Ingredients, every meat. Reason for ban? Look at it. This thing looks insane. Sorry, I'm just gonna scoot up. There is no shot a human being would assemble this. sebenarnya undang-undang hukuman mati bagi para koruptor itu udah ada di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan sebagaimana udah diubah di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Namun untuk melakukan eksekusi mati ini tidak semudah itu. Harus ada syarat-syarat untuk melakukan eksekusi mati bagi para koruptor gitu. Syarat-syaratnya diantaranya adalah melakukan korupsi dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, bencana alam nasional, krisis ekonomi dan moneter, pengulangan tindakan pidana korupsi. Nah, jadi sebenarnya nggak semudah itu buat melakukan hukuman mati bagi para koruptor. Gak tahu kenapa anjir hari ini ngantuk banget, gila. Ya, sekarang aku lagi sama Jetila gitu. Jet, bagaimana pendapatmu tentang hukuman mati bagi para koruptor di Indonesia? Dan apakah ini bakalan efisien? Oke, kalau menurut aku, karena di Indonesia ini kan mempunyai hak asasi manusia. Jadi kalau dibilang hukuman mati juga itu nggak pantas kan dengan hubungan hak asasi manusia. Tapi kalau misalkan bisa aja hukumannya itu diganti sama hukuman seumur hidup. Kalau secara agama sih aku setuju, karena itu udah mengambil hak dan kewajiban manusia. Oh, jadi kamu setuju kalau misalkan hukuman mati itu ada? Ada. Ya. Efisien gak sih menurut kamu? Kalau di Indonesia sih enggak ya. Enggak. Enggak. Dan emang belum pernah. It's time to go home. Oke teman-teman, jadi itu adalah pendapat dari teman-teman aku. Tentu saja bakal ada pro dan kontra mengenai hal ini. Ya terutama karena koruptor sangat meresahkan warga Indonesia. Benar apa yang dikatakan Pak KM tadi, kalau misalkan ada koruptor yang korupsi 150 triliun, itu kembali ke negaranya bukan 150 triliun. Bisa aja kurang. Dan pengamat hukum bilang, jika ada koruptor yang korupsi 50 triliun, itu yang kembali ke negaranya ya mungkin cuma 7 triliun gitu. Dan rata-rata penjara bagi para koruptor itu adalah 3,5 tahun. Bayangkan, jika ada koruptor yang korupsi puluhan bahkan sampai ratusan triliun, mereka cuma mendapatkan hukuman selama 3 tahun penjara atau di bawah 10 tahun penjara. Sedangkan di pelosok sana, ada nenek-nenek yang mencuri kayu, itu dihukum 5 tahun penjara. Bayangkan betapa tidak adilnya hukum di Indonesia. Ini adalah PR bagi penegak hukum dan masyarakat Indonesia untuk mengawasi hukum dan mengawal hukum di Indonesia. Oh ya, ngomongin apakah layak koruptor dihukum mati atau tidak. Aku pun punya dilematis tersendiri. Dimulai dari kalau misalkan peraturan ini terus dilakukan, apakah ini bisa jadi alat politisasi bagi para elit untuk memuluskan jalannya? Atau kalau tidak, koruptor kelas kakap apakah bakalan terus hidup dan menikmati uang hasil korupsinya yang sampai 1.000 triliun tersebut? Dan jika kita lihat di negara-negara yang mengeksekusi hukuman mati bagi para koruptor, itu tidak terlalu bisa untuk menekan angka korupsi di negara tersebut gitu. Menurutku masalah korupsi di Indonesia itu adalah masalah tentang mental dari rakyat dan mental dari pejabat itu adalah mental miskin, dimana ketika masyarakat ada truk yang jatuh, itu mereka langsung menjarah truk tersebut dan tidak mempedulikan korbannya atau supirnya. Begitupun juga dengan pejabatnya. Pejabatnya itu sangat rakus, dan budaya korupsi di Indonesia sudah terjadi ratusan tahun di sini. Jadi menurutku, solusi yang paling bisa menekan angka korupsi yaitu lewat pendidikan mental dan kognitif. Kita bisa lihat negara-negara top yang paling bersih dari korupsi, yaitu ada Denmark, Finlandia, dan lain-lain. Mereka mempunyai indeks pendidikan yang sangat tinggi. Maka dari itu, kita harus perkuat kualitas para pendidik.
bukan kuantitas para pendidik. Oh ya, tentunya aku membuka kolom diskusi. Oh iya, tentunya aku membuka diskusi di kolom komentarku. Jadi, aku harap kalian bisa mengekspresikan pikiran kalian tentang hal ini dan kita diskusi bersama. And don't forget to like, comment, and subscribe if you like this video.